Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan daiman lillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, senantiasa kita berdoa kepada Allah, semoga kita tetap diberi taufik, hidayah, serta maunah, diberi kesejahteraan, diberi kesehatan dari segala macam penyakit, baik penyakit yang melanda kepada kita, yang menimpa kepada keluarga-keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebuah penyakit atau suatu penyakit yang kadang sulit obatnya. Mudah-mudahan andai kata kita sudah tertimpa itu penyakit, mudah-mudahan Allah yang memberikan kesembuhan. Kita, saya dan bersama keluarga, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, apabila misalnya di antara kita, di antara Anda sekalian tertimpa suatu penyakit, mudah-mudahan Allah akan memberikan kesembuhan, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang, dengan khusyuk. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian yang budiman, ada sedikit permintaan dari teman-teman saya. Mereka meminta kepada saya bagaimana untuk mengatasi orang yang sering penyakit ginjal ya. Penyakit ginjal. Kita tahu bahwa ginjal itu fungsinya amat sangat banyak terhadap tubuh kita. Untuk peredaran darah kita, peredaran darah dalam tubuh kita, itu ginjal merupakan suatu alat dari tubuh kita yang manfaatnya itu sangat banyak. Andai kata seseorang sudah mengalami ginjalnya itu sudah mulai rapuh misalnya, tertimpa penyakit sehingga itu disebut penyakit ginjal, maka peredaran darah yang berada di tubuh orang tersebut itu tidak akan lancar. Dan kita tahu kalau sudah peredaran darah yang ada di tubuh kita sudah tidak lancar, maka bukan cuma penyakit ginjal yang akan timbul, maka penyakit-penyakit lainnya yang ada hubungannya dengan darah, saluran-saluran darah itu akan muncul pada diri kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Para pemirsa sekalian, dalam waktu yang sangat singkat ini, kalau umpama kita ya kena penyakit ginjal, kita sudah berobat kemana-mana, saya akan memberikan solusi kepada saudara yang terkena penyakit ginjal. Mungkin solusi ini sekalipun cuma kayaknya remeh, sedikit dan tidak terlalu sulit, tapi kalau diistiqomahkan, dikerjakan dengan tiap hari, dengan istiqomah, disertai dengan mohon petunjuk, mohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya mudah. Kita ya harus banyak mengkonsumsi temulawak ya. Temulawak. Kalau bisa kita nggak usah membeli itu, kan banyak sekarang ramuan minuman-minuman temulawak di toko-toko, di pasar-pasar. Kalau bisa kita jangan sampai beli, tapi kita buat sendiri. Begitu, kita buat sendiri. Caranya kita ambil itu temulawak secukupnya ya. Misalnya tiga siung itu, 3 siung temulawak itu kan agak besar itu. Setelah kita dapat itu kita cuci dengan air yang bersih, air yang suci. Karena itu akan kita minum ya. Kemudian setelah itu temulawak itu kita parut. Kita parut. Jangan kita tumbuk, kita parut. Temulawak itu kita parut. Kita bisa menggunakan alat parut untuk memarut kelapa itu.
buah kelapa ya, itu bisa. Jadi temulawak itu diparut. Setelah diparut, kemudian kita peras, kita ambil airnya. Setelah kita peras, kalau kita masih khawatir air itu masih bercampur dengan ampas dari temulawak itu kita saring dengan kain. Warna apa aja, yang penting kain, dan kainnya juga harus suci. Kita saring. Setelah itu airnya itu air dari perasan temulawak itu sudah selesai, kemudian kita embunkan sebentar. Karena saya mengucapkan kata-kata embun ya, jadi harus ini dikerjakan paling tidak malam hari. Jadi kita buat ramuan itu malam hari, ramuan temulawak itu malam hari. Setelah kita sudah jadi air itu, sudah jadi minuman, kita ambil itu gelas yang sudah ada air dari perasan temulawak, kita embunkan tapi di tempat yang steril. Maksudnya di atasnya yang tidak ada pohon, karena khawatir kalau ada pohon, misalnya pas ada burung ada penyakit kemudian jatuh ke air temulawak yang kita embunkan itu. Karena yang jelas kalau diembunkan itu tidak dikasih tutup, kan begitu. Kita letakkan itu, diembunkan di tempat yang agak steril, agak aman begitu. Agak aman dari hewan, agak aman dari ya misalnya dari serangga-serangga begitu. Mungkin saudara lebih tahu. Kita embunkan semalam suntuk. Pagi itu air temulawak itu kita ambil. Kemudian kita ambil air wudhu ya. Kalau kita misalnya setelah melaksanakan sholat subuh kita sudah tidak punya wudhu, kita ambil wudhu lagi. Atau lebih baik setelah kita sholat subuh, kan kita masih dalam keadaan punya wudhu, itu langsung air itu langsung kita ambil. Air dari perasan temulawak yang sudah dibikin tadi malam, yang sudah diembunkan semalam suntuk, kita bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kita baca salah satu ayat di Al-Quran. Tolong ini dicatat. Anda buka surah Yunus, ya, surat Yunus, ayat 57. Jangan lupa surat Yunus nomor ayatnya ayat 57. Jadi setelah kita baca Fatihah, gelas yang sudah ada air temulawak yang sudah kita embunkan semalam suntuk itu, kita bacakan ayat itu 31 kali dengan khusyuk, dengan hati yang nyambung kepada Rasulullah, dengan memohon keajaiban dan keridhaan dari Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, menyembuhkan penyakit ginjal yang kita derita. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Itu bunyinya. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Atau langsung idza maridtu fahuwa yashfin. Idza maridtu fahuwa yashfin. Itu dibaca sebanyak paling sedikit 21 kali ya. Paling banyak itu 41 kali. Atau kalau kita ambil yang 31 juga tidak apa. Tapi jangan sampai 11. Paling tidak 21 kali, atau 31 kali, atau 41 kali. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Atau wa idza maridtu fahuwa yashfin. Atau langsung idza maridtu fahuwa yashfin. Nah, sekalipun misalnya ada lafaz-lafaz yang kurang, ya, karena kita ini sifatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apabila saya sakit, kita baca dengan khusyuk, apabila saya sakit, fahuwa yashfin, maka Allah yang menyembuhkan. Air dari perasan temulawak yang sudah kita embunkan itu tidak akan pernah menyembuhkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya baca ayat ini, surah Yunus. Anda buka Al-Quran, baca surat Yunus ayat 57 yang maknanya atau artinya apabila saya sakit, idza maridtu, apabila saya sakit, fahuwa,
maka Allah yaswin yang akan menyembuhkan. Itu dibaca paling tidak 21 kali atau 31 kali atau 41 kali. Setelah kita baca, kita bilang atau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum air temulawak, perasan temulawak yang sudah kita embunkan tadi malam itu, ya, semalam suntuk, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda punya penyakit, keluhan penyakit ginjal, dengan kontinu melaksanakan seperti ini, saya yakin dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyembuhkan penyakit ginjal kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, mudah-mudahan yang sedikit ini barokah, maslahah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, lebih-lebih saudara-saudara kita yang ditimpa atau terkena penyakit ginjal. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.